Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan materi untuk mata kuliah metode peramalan deret waktu untuk perkuliahan pekan kelima, yaitu pemodelan deret waktu tidak stasioner. Dalam penjelasan kali ini terdapat 3 pokok bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengenalan untuk deret waktu tidak stasioner, dilanjutkan dengan transformasi yang digunakan untuk deret waktu yang tidak stasioner, yaitu transformasi pembedaan atau transformasi differencing, dan yang terakhir adalah model-model untuk deret yang tidak stasioner, yang dalam kelas model Box-Jenkins itu dikenal sebagai model ARIMA. Oke, di sini untuk mengenal suatu deret itu deret yang stasioner atau tidak stasioner, tentu kita perlu kenal atau perlu tahu terlebih dahulu suatu deret yang stasioner. Nah, di sini untuk deret yang stasioner itu dicirikan oleh 2 hal. Yang pertama adalah nilai tengah dari deret tersebut, atau biasa juga kadang yang digunakan adalah nilai dari rata-rata deret, di mana nilai tengah atau rata-rata ini bersifat konstan. Artinya bahwa data tersebut dari awal periode sampai dengan akhir periode memiliki nilai tengah yang tetap pada suatu nilai tertentu. Kemudian selain dari nilai tengah atau nilai rata-rata, nilai lain yang harus konstan itu adalah nilai ragamnya, atau tidak ada perubahan nilai ragam sepanjang periode data yang kita amati. Nah, di sini jika kita perhatikan pada gambar sebelah kiri, terlihat bahwa nilai tengah atau nilai rata-rata dari deret ini bersifat konstan. Hal ini bisa kita identifikasi berdasarkan dari pola deret dari awal periode hingga akhir periode, yang mana nilainya itu berosilasi atau berfluktuasi pada nilai yang tetap. Dalam hal ini, jika kita anggap nilai tengah atau nilai rata-rata dari deret itu nilainya adalah 10. Jika saya tarik garis di angka 10 ini, maka bisa kita lihat bahwa dari awal periode tahun 2007 hingga akhir periode pada data yaitu tahun 2013, kita bisa melihat bahwa deret ini bergerak naik turun, tapi pergerakan naik turun dari data itu tidak berubah dari angka 10 yang kita anggap sebagai nilai tengahnya. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua, yaitu nilai ragam. Nilai ragam yang bersifat konstan itu bisa kita identifikasi, bisa kita lihat dari plot suatu deret itu adalah berdasarkan range atau nilai dari datanya. Jika range data itu dari awal periode hingga akhir periode bersifat tetap, maka bisa kita katakan bahwa ragam dari deret tersebut bersifat konstan. Akan tetapi, jika range dari data itu berubah, misalkan pada periode awal range datanya itu sangat lebar, kemudian di periode tengah ternyata range-nya itu sangat sempit, kemudian di akhir periode balik lagi, atau sebaliknya, di awal range-nya itu sempit, tapi di akhir itu range-nya besar, sehingga ada perbedaan range nilai untuk data. Nah, kondisi ini mengindikasikan bahwa ragam dari data itu bersifat tidak stasioner. Nah, di sini sebagai ilustrasi untuk deret yang tidak stasioner, ditampilkan dua plot. Yang pertama adalah plot untuk data yang tidak stasioner dalam nilai tengah. Nah, di sini ketika kita perhatikan data yang pertama ini terlihat ada perubahan nilai data, yang mana pada tahun 1975, yaitu awal periode studi dari data ini, nilainya itu bergeraknya di sekitar nilai 12. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya waktu, pada tahun 2005 pergerakan data itu sudah tidak lagi berada di sekitar angka 12, tetapi di sini bergerak di angka 12,8. Nah, jika saya tarik garis yang mengikuti pola data, di sini terlihat bahwa terdapat tren atau kecenderungan meningkat dari data ini. Perhatikan bahwa garis yang tadi, jika data itu stasioner, maka garisnya itu berupa garis konstan pada nilai tertentu. Akan tetapi jika garis yang bisa kita buat yang mengikuti pola data itu tidak konstan, berubah
entah perubahannya itu naik atau perubahannya turun, maka itu merupakan indikasi bahwa deret tidak stasioner dalam nilai tengah. Begitupun untuk deret yang tidak stasioner dalam nilai ragam. Kita katakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika deret itu nilai range datanya berbeda-beda, maka itu indikasi bahwa deret itu tidak stasioner dalam nilai ragam. Pada ilustrasi ini misalkan bisa kita lihat di awal periode dari data ini, yaitu tahun 2000 hingga tahun 2003 ya, di sini sekitar tahun 2003, itu range datanya itu sangat besar, yaitu dari sekitar mungkin negatif 25 atau negatif 30 hingga positif 30. Sementara jika kita perhatikan pada periode selanjutnya, yaitu pada tahun 2004, di sini range datanya itu sangat berbeda dengan periode sebelumnya, di mana range-nya ini hanya sekitar negatif 10 sampai positif 10. Pada periode selanjutnya hingga tahun 2015 akhir, di sini kita bisa perhatikan bahwa range-nya itu di sekitar negatif 10 sampai nilainya 10. Dan nilai range data pada akhir periode itu juga kembali berubah, tidak lagi di negatif 10 sampai 10, tetapi di sini dari negatif sekitar negatif 20 sampai dengan ya mungkin sekitar 15. Nah, di sini terdapat perbedaan range pada periode-periode tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa deret tersebut tidak stasioner dalam nilai ragam. Oke, nah di sini di sekitar kita itu banyak sekali data-data deret waktu yang sifatnya itu tidak stasioner dibanding data yang sifatnya itu stasioner. Nah, di sini saya tampilkan sebagai contoh untuk deret yang tidak stasioner itu adalah deret untuk kasus kematian pasien COVID. Kita bisa lihat bahwa untuk deret ini deretnya tidak stasioner karena nilai ragamnya tidak konstan. Bisa kita perhatikan bahwa range datanya itu sangat berbeda jauh. Pada tahun 2020 di sini range datanya itu mungkin masih tidak terlalu lebar. Tapi jika kita perhatikan di sekitar pertengahan tahun 2021, ini range datanya sangat besar karena terjadi lonjakan kasus, lonjakan kematian. Dan kemudian nilai range datanya itu kembali menurun hingga mungkin hampir mendekati 0 ya. Di sini sangat sempit selangnya pada periode selanjutnya. Kemudian setelah Desember 2021 di sini juga terlihat perubahan range dari nilai datanya lagi. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa deret ini tidak stasioner dalam nilai ragam. Lalu bagaimana dengan kestasioneran dalam nilai tengahnya? Nah, mungkin di sini jika kita buat garis gitu ya, secara umum, secara kasarnya mungkin di sini untuk kasus kestasioneran dalam nilai tengah kemungkinan besar ini terpenuhi karena data ini tidak berfluktuasi atau tidak berosilasi pada nilai-nilai yang berbeda. Secara umum ya di sini fluktuasinya itu mungkin ada di nilai-nilai tertentu. Hanya saja karena di sini ada periode tertentu yang mana lonjakannya itu sangat besar, seolah-olah mungkin di sini ada perbedaan nilai tengah dari periode antar periode. Nah, di sini tentunya untuk mengidentifikasi lebih lanjut deret ini stasioner dalam nilai tengah atau enggak, ya kita perlu untuk alat-alat identifikasi yang lain selain dari plot dari deret itu tersebut. Nah, untuk alat lain yang bisa kita gunakan nanti akan ada pembahasannya di bagian belakang. Oke, mungkin sampai sini untuk penjelasan pengenalan deret waktu yang tidak stasioner. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.